Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan pagi ini Allah mengundang setiap kita untuk datang beribadah di hadapannya. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk datang ke hadapan Bapa, untuk beribadah kepadanya. Kita mengambil waktu saat teduh. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Dia Raja yang layak kita puji dan kita sembah. Terpujilah namamu Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Karena Dialah Allah yang luar biasa, Raja atas dunia. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, sungguh percaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan percaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah nama Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, Raja kami yang agung Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini Tuhan kembali mengundang setiap kami Tuhan
untuk datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Ini satu undangan yang agung Tuhan. Biarlah Tuhan dengan undangan yang Tuhan berikan kepada kami, biar kami boleh sungguh-sungguh datang Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang mau mengagungkan Tuhan kami yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia. Ajar kami untuk tidak pernah takut Tuhan. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Kami serahkan setiap kami pagi ini ke tangan Tuhan ya Bapa. Biarlah Tuhan hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh yang terus memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah mulut bibir kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan telinga kami Tuhan boleh kami sendengkan untuk siap mendengar suara Tuhan. Tuhan tolong setiap kami Tuhan. Kami datang dengan segala keadaan kami Tuhan. Biar Tuhan boleh menilik hati setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan sepenuhnya ke tangan Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Tuhan Yesus berkata, jangan takut karena aku akan menjagamu. Jangan bimbang karena Yesus pelihara setiap kita. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita memiliki Allah yang besar, El Shaddai. Kita naikkan pujian ini, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Besar.
Engkau yang maha dan maha besar. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik bagi setiap kami. Kita mau bersyukur pagi ini. Tuhan telah membayar semua hutang-hutang dosa kita. Dia telah mati di Kalvari, mati di kayu salib untuk setiap kita. Mari pagi ini kita menyiapkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, aku berdosa. Ampuni aku Tuhan. Aku terdiri dari daging Tuhan. Tapi aku mau taat kepada Engkau Tuhan pagi ini. Karena Engkau telah membayar semua hutang dosaku. Kita naikkan pujian, Yesus bayar semua. Biarlah setiap kita memakai kesempatan yang ada ini sebagai satu kesempatan datang sama Tuhan. Ada satu bagian dalam kehidupan kita yang Tuhan mau supaya kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Mari kita berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, ada waktu ketika kami datang kepada Tuhan. Dan secara khusus ada waktu untuk kami mengakui dosa dan pelanggaran kami. Mungkin sebagian daripada kami sudah menyampaikan dosa-dosa kami. Namun mungkin di antara kami ada yang masih hanya diam dan berdiri di hadapan Tuhan. Tidak mau berbicara akan dosa itu. Namun kami memikirkannya. Kami tahu itu tidak baik.
Kami tahu itu jahat di hadapan Tuhan, tapi kami masih mau melakukannya. Atau mungkin sebagian daripada kami adalah orang-orang yang sudah berbicara kepada Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kami, tetapi kami sulit Tuhan untuk meninggalkannya. Seolah-olah kami tidak berdaya atas dosa kami. Oleh sebab itu kami datang kepada Tuhan mohon belas kasih-Mu. Tuhan, ampunilah kami akan dosa kami. Ampunilah akan kesalahan kami. Karena terkadang kami tidak mampu untuk melawan dosa itu. Ada sebagian daripada kami adalah orang-orang yang kurang mengasihi orang-orang di sekitar kami. Melupakan mereka yang sebagai tanggung jawab kami. Atau bahkan kami adalah orang-orang yang sulit untuk menerimanya. Bahkan mengampuninya. Kami melihat kesalahan yang mungkin saja tidak sengaja dilakukan, namun melukai kami. Dan sampai hari ini, kami sulit untuk mengampuninya. Entah itu suami kami, istri kami, orang tua kami, bahkan mungkin anak kami, yang membuat hati kami sakit, membuat hati kami tidak bisa menerimanya sampai hari ini. Ada kesempatan yang indah ketika Tuhan mengajak kami, ya Tuhan, mengakuinya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk menerima, untuk mengampuni, seperti juga Tuhan sudah mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Dengan dibebaskannya kami dari dosa, kami percaya, kami juga diberikan kekuatan untuk mengampuni orang lain, sehingga jiwa kami tidak terikat, sehingga pikiran kami tidak terikat untuk terus membencinya. Tetapi kami diberikan kebebasan untuk mengasihinya. Terima kasih untuk pengampunan-Mu hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengarlah satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak diberikan kemampuan oleh Bapaknya, termasuk untuk mengampuni. Dan mari kita merespon ini. Kita katakan, ku bersyukur, ia tebusku. Ku bersyukur yang tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur yang sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Dan mari kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan bersama-sama di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Philip. Sebelumnya kita naikkan satu pujian, lebih dalam lagi. Biar ini menjadi kerinduan kita untuk lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur kita boleh sama-sama beribadah kembali, memuji Tuhan dan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Mari sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan begitu baik dalam hidup kami dan Tuhan masih terus memelihara kami dan memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Dan hari ini Tuhan berikan kami waktu untuk sama-sama kembali belajar firman-Mu. Tuhan yang lembutkan hati kami supaya kami mau menerima firman-Mu dan Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Tolong hamba-Mu Tuhan di dalam keterbatasannya, biarlah Tuhan yang urapi dan pakai hamba-Mu supaya kami boleh sama-sama belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sama-sama satu tema tentang rahasia yang disingkapkan. Ya Bapak Ibu, saya akan memulai khotbah saya dengan satu cerita, anekdot ya. Ya, saya akan memulai dengan satu cerita. Di sebuah desa kecil ada yang namanya Paman Jaka. Nah, Paman Jaka ini hidup di tengah hutan, Bapak Ibu. Dia ini hidup di tengah hutan dan dia dikenal sebagai orang tua yang bijak. Dia dikenal sebagai orang tua yang bijak dan kemudian dia juga dikenal sebagai orang yang memegang rahasia kuno yang disembunyikan di desa tersebut. Nah, dan selama berabad-abad itu banyak warga yang kemudian penasaran, apa sih sebenarnya yang dijaga sama Paman Jaka ini. Nah, namun masyarakat ini tidak pernah tahu apa kebenaran di balik rahasia yang disimpan oleh Paman Jaka ini. Nah, suatu hari ketika matahari terbenam, matahari mulai berwarna orange dan merah. Nah, si Paman Jaka ini kemudian memanggil warga-warga ini berkumpul ke desa di lapangan terbuka. Dengan tanpa misterius dia berdiri di depan mereka. Kemudian dia bilang bahwa saya bawa kain hitam yang ada isi sesuatu. Dan kemudian dia bilang, hai warga-warga, hari ini saatnya saya mengungkapkan apa yang selama ini jadi rahasia
dan mungkin buat kalian jadi penasaran. Kemudian dia membuka, dan kemudian orang-orang, warga-warga di situ kemudian melihat, wah, tercengang. Kenapa? Karena pada saat dia buka, ternyata di dalam kain hitam itu ada isi sebuah batu yang berkilauan yang menyimpan kekuatan yang luar biasa. Kemudian Paman Jaka ini kemudian berkata, inilah batu cahaya, benda ajaib yang selama ini melindungi kita dari mara bahaya. Selama ini berabad-abad saya jaga dengan hati-hati agar tidak jatuh di tangan yang salah. Nah, penduduk desa ini kemudian terpesona dan menyadari bahwa wah, selama ini kehidupan mereka dilindungi sama batu ini loh ternyata. Yang disimpan oleh si Paman Jaka ini. Rahasia ini dikunci dengan aman dan memberikan mereka kebahagiaan. Bapak Ibu, kemudian dengan demikian singkat cerita rahasia yang disimpan oleh Paman Jaka ini kemudian diungkapkan. Dan kemudian membuka mata penduduk desa tersebut bahwa ada keajaiban yang melingkupi mereka. Dan memberikan mereka pemahaman baru akan tanggung jawab mereka untuk melindungi dan merawat keajaiban tersebut. Desa pun menjadi lebih bersatu dan bersyukur karena ada batu itu. Bapak Ibu, banyak sekali rahasia-rahasia yang mungkin kita miliki dan kemudian ketika kita singkapkan, kita munculkan banyak respon dan mungkin banyak orang yang kaget, banyak orang yang mungkin gak siap, atau banyak orang yang mungkin sudah menantikan hal itu. Bapak Ibu, berbicara mengenai rahasia yang disingkapkan, ini berarti berbicara soal pewahyuan. Pewahyuan ada dari Allah, mencakup wahyu umum dan wahyu khusus yang kemudian dinyatakan melalui diri dan rencana Allah. Dan secara khusus hari ini kita akan melihat bagaimana penyingkapan itu disingkapkan dan dinyatakan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, berbicara mengenai rahasia yang disingkapkan, bukan hanya sekedar Paman Jaka yang punya rahasia dan kemudian disingkapkan. Kemudian kita juga melihat bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus menyingkapkan dirinya. Dan ini yang kemudian diperlihatkan kepada Simeon dan Hana. Kita akan sama-sama belajar dari dua tokoh ini, Simeon dan Hana. Saya akan menjelaskan tentang Simeon dan sedikit tentang tokoh Hana ini. Dan kita melihat sama-sama apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan mereka berkaitan dengan rahasia yang kemudian disingkapkan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita sama-sama buka Alkitab kita di Lukas 2 ayat 25 sampai 38. Saya tidak mencantumkan di sana. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Saya akan membacanya dari terjemahan baru yang kedua untuk kita semua. Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Lukas 2 ayat yang ke-25 sampai yang ke-38, demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendong sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel." Ayat yang ke-33, ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata di pikiran hati banyak orang, suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Ada pula seorang nabiah bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asher. Sesudah kawin ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya. Ia lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu ia juga mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu dan kepada semua orang yang menantikan pembebasan Israel. Bapak Ibu, berbicara mengenai rahasia yang disingkapkan terhadap Simeon dan Hana ini, maka yang pertama yang akan kita sama-sama lihat adalah
status dan karakter Simeon ini seperti apa. Bapak Ibu di ayat yang 26 di ayat yang 25 dia bilang, ia adalah seorang Yerusalem. Bapak Ibu, Yerusalem merupakan pusat politik dan agama Israel pada saat itu. Dan harusnya Simeon ini adalah orang yang terpelajar. Dia adalah anak dari seorang rabi Yahudi yang terkenal saat itu, yaitu Rabi Hillel. Dan dalam tradisi Alkitab dia dikatakan sebagai imam. Tapi di dalam Alkitab kita ini tidak dicatat bahwa dia itu imam, tapi di dalam tradisi kekristenan dia dipandang sebagai imam. Dan diperkirakan umurnya sekitar 112 tahun. Dan kembali lagi di dalam Alkitab tidak mencatat hal itu, Bapak Ibu. Dan di sini hanya ingin memperlihatkan bahwa inilah status si Simeon ketika dia berjumpa dengan sang bayi itu. Dan ketika kita baca keseluruhan pasal 2 ini, sebenarnya kita tidak akan menemukan petunjuk apapun tentang jabatan, status, dan apapun dari diri Simeon ini. Nah, tapi dia kemudian ditekankan bahwa dia akan melihat Mesias sebelum dia mati. Dan kalau kita melihat alasan kenapa dia diberikan seperti itu, karena karakter spiritual yang dimiliki oleh Simeon ini. Dikatakan dia adalah orang yang benar dan orang yang saleh. Maksudnya apa ini orang yang benar dan orang saleh? Maksudnya dia orang suci kah? Dia nggak berdosa kayak Yesus kah? Atau mungkin dia nggak pernah melakukan dosa kah? Atau bagaimana nih? Dia dibilang orang yang benar dan orang yang saleh. Nah, Bapak Ibu Saudara, maksud dari orang yang benar dan orang yang saleh ini adalah ketika dikatakan dia orang yang benar, maka kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan dan dia menjadi teladan bagi sesamanya. Itu kenapa dia dikatakan sebagai orang benar. Dan bukan hanya dikatakan sebagai orang benar, Bapak Ibu, tapi dia dikatakan juga sebagai orang yang saleh. Saleh kenapa? Karena dia mengikuti perintah Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan suruh, dan dia mengasihi Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang kemudian digambarkan bahwa dia orang yang benar dan orang yang saleh. Dia dan Bapak Ibu, dua hal ini harus berjalan beriringan. Jadi bukan benar kemudian nggak saleh, atau dia saleh tapi dia nggak benar. Susah Bapak Ibu, bagaimana dia mau menjadi teladan, ya tapi dia nggak ikut sesuai firman Tuhan, dia nggak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percuma dia tahu kehendak Tuhan, tapi dia nggak melakukan. Jadi kedua ini beriringan, berjalan bersama. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh Simeon, Bapak Ibu. Dan kemudian karakter yang kedua yang kita bisa lihat bahwa dia menantikan penghiburan bagi Israel. Dia menantikan kelepasan bagi Israel. Dia menantikan penghiburan bagi Yerusalem. Dia menantikan kelepasan bagi Yerusalem. Simeon menunggu penghiburan untuk Israel dengan kedatangan Sang Mesias itu. Dan di mana pada waktu itu bangsa Israel mengalami banyak penindasan, banyak kesedihan, keluh kesah, dan disitulah mereka menantikan sebuah penghiburan. Inilah yang kemudian dimaksudkan oleh kitab Lukas, bagaimana Simeon juga punya kerinduan untuk menantikan penghiburan bagi Israel, kelepasan bagi Israel yang akan dilakukan oleh Mesias. Bapak Ibu Saudara, memang sejak pembuangan bangsa Israel banyak sekali mengalami penderitaan, banyak mengalami kegagalan juga, kota-kotanya dihancur, bahkan harapan mereka pun hancur. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam kondisi-kondisi yang seperti itu mereka justru tidak melihat Mesias. Dan kemudian Nabi Yesaya muncul memberikan penghiburan-penghiburan bagi bangsa Israel. Penghiburan bagi bangsa Israel kita bisa lihat di dalam kitab Yesaya yang dihubungkan dengan pemulihan eskatologis Allah terhadap umatnya. Dan memang ide tentang penghiburan ini mendominasi nubuatan mesianis di dalam perjanjian lama. Kalau kita baca dari Yesaya 40 sampai 60 itu banyak sekali nubuatan tentang Mesias yang akan datang itu seperti apa. Tapi menariknya Bapak Ibu, kalau kita baca sebenarnya, kalau kita telusuri lebih dalam, ada perbedaan pandangan minoritas dan mayoritas ketika memahami soal Mesias ini. Pandangan mayoritas berpikir bahwa harusnya Mesias yang datang adalah Mesias yang memulihkan keadaan mereka, melepaskan mereka dari musuh-musuh, memberikan mereka kemakmuran dan kesejahteraan, membuat mereka di atas daripada kerajaan-kerajaan yang lain, membuat mereka memimpin dunia. Itu pemikiran secara mayoritas. Dan tapi ada pemikiran di sisi lain, ada pemikiran minoritas yang melihat bahwa
Kedatangan Mesias itu justru berbicara soal penebusan Yerusalem, kedatangan kerajaan Allah dan kembalinya Sang Tuhan itu. Dan lebih daripada itu, harusnya Mesias itu berbicara soal bagaimana bangsa Israel dibebaskan dari belenggu dosa. Dan kalau kita baca bersama-sama, sepertinya Simeon ada di dalam golongan minoritas ini. Dan itu kenapa dia kemudian dikucilkan, karena dia berada di dalam golongan minoritas ini yang ketika dia memahami soal Mesias. Bapak Ibu, oleh karena itu Bapak Ibu, kehadiran Sang Mesias bagi Israel bukan berbicara tentang political purpose Bapak Ibu. Tapi kehadiran Mesias bagi Israel itu harusnya berbicara soal eschatological purpose. Jadi ketika Mesias hadir, Mesias bukan Yesus yang hadir itu bukan membebaskan mereka dari belenggu kerajaan lain, bukan hanya berbicara soal nanti kalian akan mendapat kedudukan yang tinggi, kemakmuran, kemudian kalian akan memimpin dunia ini, tapi kedatangan Mesias di dalam dunia ini sebenarnya berbicara soal eschatological purpose. Maksudnya adalah nanti di kekekalan kalian akan dipulihkan. Itu yang sebenarnya maksud dan tujuan dari kedatangan Mesias ketika dia ingin melepaskan Israel. Bapak Ibu, kemudian apa yang bisa kita lihat kembali dari Simeon ini? Kemudian di ayat yang ke-26 dari ayat yang ke-27 dia kemudian memperlihatkan bahwa ada tindakan dia menanti. Ketika dia menanti, ada penghiburan yang dia terima. Dan ketika dia menanti, dia menunggu dengan keinginan yang besar akan hadirnya Sang Mesias itu. Dan Simeon percaya bahwa ketika dia menanti, itu adalah hal yang worth it Bapak Ibu. Hal yang harus dinanti-nantikan. Bapak Ibu, seringkali kita dipanggil Tuhan untuk nunggu gitu ya, untuk menanti. Ya memang kadang menunggu itu bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang mewah gitu ya. Tapi seringkali kita dipanggil Tuhan untuk menunggu supaya apa? Supaya kita melihat bahwa ada pembelajaran yang Tuhan ingin berikan. Tuhan ingin supaya kita sabar menanti janjinya Dia. Tuhan mau supaya kita ingin menahan diri kita tidak keluar dari jalannya Tuhan. Makanya kenapa seringkali kita disuruh tunggu Bapak Ibu. Dan mungkin saya pikir menunggu menjadi satu bagian proses pendewasaan orang Kristen saat ini. Dan untuk kita ke depannya. Itu kenapa Simeon dengan luar biasanya menanti, menunggu kehadiran Sang Mesias, pemulihan yang dilakukan oleh Mesias. Bapak Ibu, ini yang kemudian dilanjutkan oleh Lukas, melihat bahwa sebenarnya apa sih yang membuat si Simeon itu merasa bahwa wah, dia ini orang yang saleh dan benar. Ternyata melengkapi hal itu di ayat yang 26 dan 27 dikatakan bahwa ada Roh Kudus bersama-sama dengan dia. Kalau kita baca di ayat yang 26 berkata begini, kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati. Kemudian ayat yang 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan bahwa pada zaman ini Roh Kudus tidak diberikan untuk semua orang. Dan Roh Kudus dicurahkan ketika peristiwa di Kisah Para Rasul. Jadi ketika dia mengalami ini, Roh Kudus ada di dalam dirinya, di atasnya, ini muncul kepada orang-orang tertentu Bapak Ibu. Dan dia dinaungi oleh Roh Kudus, dan kemudian Roh Kudus itulah yang kemudian menggerakkan dia datang ke bait Allah dan kemudian berjumpa dengan Sang Mesias itu, dengan bayi Tuhan Yesus. Jadi bagaimana orang yang saleh dan benar ini juga ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Roh Kudus itulah yang kemudian menuntun dirinya bertemu dengan sang bayi itu. Saya menduga bahwa memang Roh Kudus yang membuat dirinya itu berjalan ke bait Allah. Bisa aja kemungkinan dia nggak akan ke bait Allah pada saat itu. Tapi di situ kemudian dikatakan bahwa dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Dan kemudian Yesus pada saat itu disunat. Bapak Ibu, di sini kemudian memperlihatkan bagaimana perjalanan Simeon sampai dia bertemu dengan Sang Mesias itu. Dan ketika dia bertemu dengan Sang Mesias itu, kemudian ada tindakan, ada respon yang dia munculkan ketika dia sudah melihat ada satu berita yang besar, bahkan ada satu penyingkapan yang besar yang dia lihat di depan matanya. Kemudian dia merasa sukacita, dia merasa bahagia, dia merasa ada kesukaan yang besar ketika dia melihat bayi Yesus itu.
Di ayat yang 28 dia bilang, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah. Bapak Ibu, di dalam kalau kita menyelidiki lebih lanjut di dalam teks Yunaninya, dia bahkan menerima dengan lengannya dan kemudian dia menggendong sang bayi itu. Bapak Ibu, menurut saya ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ada sukacita yang tak terhingga di dalam dirinya. Kenapa? Dia bukan hanya sekedar melihat, dia bukan hanya sekedar lihat, oh ini bayi Yesus nih, oh ternyata bentuknya kayak gini. Tidak, tapi dia diberikan satu privilege untuk bisa menggendong, memeluk dekat dengan dirinya. Itu kemudian membuat dia bersukacita. Itu yang kemudian dia nanti-nantikan dan kemudian memunculkan kesukaan yang besar di dalam dirinya. Dan kemudian dia memuji Allah. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita punya sukacita yang sama dengan Simeon ketika kita kemudian menyambut Kristus hadir di dalam dunia ini, menyambut Kristus hadir di dalam hidup kita? Apakah kita punya sukacita yang sama, kesukaan yang sama, antusias yang sama dengan Simeon? Atau jangan-jangan ketika mau menyambut Natal, oh Natal, oh ya udah Natal. Oh 25 Desember, oh ya udah 25 Desember. Emang kenapa? Flat banget Bapak Ibu. Enggak ada satu gairah bahwa yang saya sambut ini rahasia yang besar yang kemudian dinyatakan, yang besar sekali, yang kemudian kita bisa lihat dan kemudian kita bisa nikmati. Apakah kemudian kita bisa merasakan satu perasaan yang sama seperti Simeon? Atau justru karena sudah setiap tahun, bahkan udah gak ada perasaan apa-apa? Bapak Ibu, John Calvin di dalam tulisannya, dia kemudian memperlihatkan kepada kita bahwa harusnya penglihatan Kristus pada waktu ia masih anak-anak mempunyai pengaruh begitu hebat terhadap Simeon, sehingga ia mendekati kematian dengan kegembiraan dan ketenangan. Betapa lebih-lebih berlimpahnya kebahagiaan dan damai kita seharusnya yang disediakan bagi kita, karena kita mempunyai kesempatan untuk melihat keselamatan itu seluruhnya diselesaikan dan disempurnakan di dalam Kristus. Bapak Ibu, Simeon hanya sekedar melihat, menggendong, tapi dia tidak pernah, mungkin ketika dia meninggal dia tidak pernah tahu apa yang Kristus kerjakan. Tapi hari ini kita boleh menikmati, boleh melihat, kita boleh tahu, melihat dan menikmati karya Kristus di dalam hidup kita sampai hari ini. Harusnya kita lebih bersukacita dong daripada Simeon ketika kita menyambut dia datang, ketika dia lahir, ketika dia hadir di dalam hidup kita. Harusnya sukacita itu lebih besar dari dia. Mari sama-sama kita refleksikan, jangan-jangan kita tidak punya sukacita, kita malah kurang sukacitanya, antusiasnya ketika kita menyambut Sang Kristus, Sang Mesias itu hadir di tengah-tengah hidup kita. Dan kemudian dilanjutkan Bapak Ibu ketika dia memuji Allah sebagai bentuk responnya, sebagai bentuk dia antusias. Karena apa yang selama ini dia nantikan untuk Israel itu hadir. Di dalam pujiannya Simeon kemudian melanjutkan dengan ayat yang ke-29 berkata demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari pada Tuhan. Bapak Ibu, ini yang kemudian memperlihatkan bagaimana perjumpaan dia dengan Kristus, perjumpaan dia dengan Mesias itu tidak lebih berharga dari nyawanya sendiri. Dia melihat bahwa kehadiran dan ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia merasa nyawanya itu tidak ada apa-apa selain dia berjumpa dengan Kristus dan kemudian dia memeluk Sang Mesias itu. Bapak Ibu, ini memang berbicara soal kematian, tapi ini berbicara soal mati di dalam damai. Jadi ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus, dia finish, accomplish tanggung jawab dan kerinduannya dia. Dia sudah melihat Kristus yang hadir dan kemudian memeluknya. Ada kesukaan, ada kepuasan, dan ada damai sejahtera. Sampai-sampai dia bilang, Tuhan izinkan aku mati aja. Saya sudah melihat sang bayi itu, sang Mesias itu. Sampai segitu rupa loh si Simeon ini.
menunggu-nunggu, menantikan, dan kemudian melihat Kristus. Pertanyaannya, apakah kemudian saat ini kita akan bilang, Tuhan, saya menantikan Natal, gantilah dengan nyawa saya. Gak apa-apa. Apakah kita akan berkata se ekstrim itu? Atau mungkin kita bilang, Tuhan, aku menyambut Engkau datang dengan serius. Oke, saya akan tinggalkan pekerjaan saya sebentar untuk saya menyambut mereka. Oke, saya akan tinggalkan waktu senang-senang saya untuk kemudian menyambut Kristus. Atau Tuhan, sorry, kan udah tiap tahun. Saya udah biasa aja kayaknya, udah gak ada lagi perasaan apa-apa. Jadi sorry Tuhan, saya mau melakukan aktivitas saya aja. Udah gak ada antusias Bapak Ibu. Di sini kemudian kita melihat bagaimana Simeon melihat bahwa kematiannya ini akan memberikan dampak kekal di dalam hidupnya ketika dia berjumpa dengan Kristus. Di sini ada nuansa eskatologis Bapak Ibu. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, kebahagiaannya itu terus menerus, gak cuma sekarang. Kedamaiannya itu terus menerus, gak cuma sekarang Bapak Ibu. Jadi kita melihat bagaimana kebahagiaan Sang Simeon ini begitu rupa, begitu luar biasa. Dan bahkan dia lanjutkan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataanmu dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ya Bapak Ibu, kemudian kita akan sama-sama melihat bagaimana ternyata apa yang dia sudah terima, apa yang sudah dia nikmati, itu lingkupnya gak cuman ke bangsa Israel aja. Di sini kemudian kita melihat bagaimana Simeon kemudian melanjutkan bahwa sebenarnya pemulihan, kelepasan bagi bangsa Israel melalui keselamatan yang hadir itu tidak terbatas hanya kepada bangsa Israel. Di situ kemudian pernyataan Simeon tentang lingkup dan area-area keselamatan Kristus itu sifatnya universal. Tapi bukan universalisme Bapak Ibu. Universal artinya tidak menyangkut etnis, suku tertentu, tidak menyangkut konteks apapun, engkau ada di mana, engkau orang apa. Keselamatan yang Kristus hadirkan itu universal, tapi bukan universalisme, berarti semua orang bisa selamat. Tidak Bapak Ibu. Tapi kehadirannya itu bagi semua orang Bapak Ibu. Disinilah kemudian kita melihat bagaimana sebenarnya kita harus memahami bahwa sukacita itu juga sebenarnya harus dialami oleh banyak orang. Sukacita itu seharusnya jangan cuma kita nikmati sendiri, kemudian kita simpan di dalam kotak, kita hias. Wih, ini loh Sang Mesias, berita itu saya simpan aja di lemari es biar beku kemudian aman. Tidak Bapak Ibu. Harusnya berita tentang kebahagiaan yang dirasakan Simeon ini bisa juga harusnya dirasakan oleh orang-orang di luar sana. Dan sebenarnya ini yang kemudian Simeon mau melanjutkan bahwa antusiasnya dia, sukacitanya dia berlanjut sampai kepada pemberitaan tentang sukacitanya harus mencakup seluruh bangsa. Dan kemudian dikatakan bahwa di ayat 32 itu dia bilang bahwa terang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan kemudian kemuliaan bagi umat Israel. Jadi itu memang secara umum ada bagi bangsa-bangsa Israel. Tapi kemudian bagi bangsa pilihan Allah sendiri menjadi satu kemuliaan yang besar. Ini yang kemudian satu respon yang dimunculkan oleh Simeon Bapak Ibu. Dan kemudian kalau kita melihat selanjutnya, Simeon kemudian datang kepada orang tuanya. Dan kemudian kita melihat bahwa ada kontinuitas dari penglihatan Simeon terhadap Yesus. Bahwa sebenarnya ternyata Bapak Ibu menariknya kehadirannya Mesias ini gak cuman nanti bawa penghiburan, tapi sebenarnya ketika dia hadir di dalam dunia ada beberapa pro dan kontra, ada beberapa perdebatan yang akan terjadi. Di situ dia bilang bahwa anak ini sudah ditentukan menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel. Artinya apa? Orang-orang yang mengikut dia, orang-orang yang percaya kepada dia akan bangkit bersama dengan dia. Tetapi orang-orang yang memilih untuk tidak bersama-sama dengan dia, sorry, engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal itu. Ini yang kemudian Simeon tekankan tentang Yesus. Dan kemudian di ayat 35 dibilang bahwa itu akan menjadi pedang yang akan menembus jiwamu. Artinya kelahiran Kristus memang akan ada membawa penderitaan buat dirinya
dan buat mamanya si Maria ini. Kenapa? Karena Maria akan mengalami pedih hati ketika dia melihat anaknya disiksa. Bapak Ibu, ini yang kemudian memperlihatkan kepada kita bagaimana perjalanan Simeon kemudian mengalami turning point hidupnya dari penantian kepada penantian yang sementara merujuk dan kemudian berakhir kepada penantian yang penuh harapan. Bukan penantian yang kosong, tapi penantian yang sejati, penantian yang punya makna. Ini yang kemudian kita lihat dari kehidupan Sang Simeon. Kemudian apa yang kita bisa lihat dari kehidupan Hana, Bapak Ibu? Di sana dia dikatakan nabiyah, nabi perempuan, dan dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam berdoa dan ia mendekat kepada Allah dan mengucap syukur kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu, sekian panjang beberapa ayat dijelaskan tentang Simeon. Meskipun Hana diberikan porsi yang kecil, tetapi kerinduannya dia dan pengalamannya dia menunjukkan bahwa dia menikmati apa yang disingkapkan Allah terhadap hidupnya. Apa yang kemudian dia lihat dan kemudian dia bersuka cita. Bapak Ibu, kalau kita baca di pasal sebelumnya, itu gembala-gembala dan sebenarnya Maria tidak ada persiapan sebenarnya. Mereka hanya datang, oh ada Tuhan, oke. Oh ada Yesus di dalam diri. Tapi sebenarnya tidak ada persiapan apa-apa di dalam dirinya, di dalam diri mereka. Tapi di sini kita melihat bahwa Simeon dan Hana mempersiapkan diri mereka dengan luar biasa. Mereka hidup benar, mereka hidup saleh, tidak meninggalkan bait Allah. Siang malam berdoa menantikan Sang Mesias itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mempersiapkan diri kita menyambut kehadiran Kristus, menyambut Natal itu? Apakah kita mempersiapkan diri kita dengan luar biasa seperti mereka berdua? Atau malah kita berpikir bahwa oh ya sudah, Natal kan akan tiba tuh 25. Ya udah, saya kan masih ada kerjaan yang lain, yaitu nanti biar berjalan aja gitu. Nanti tiba-tiba udah 25 gitu. Terus kemudian kita datang ibadah. Bapak Ibu, mari kita kemudian melihat bagaimana sebenarnya mempersiapkan diri, menyambut kehadiran Kristus yang sudah disingkapkan itu sangat dibutuhkan sebagai bentuk respon kita kepada anugerah dan kebaikan Allah. Dan kemudian kita mengucap syukur. Kenapa? Karena Allah yang tinggi itu mau merendahkan dirinya. Allah yang jauh itu mau mendekatkan dirinya kepada kita. Allah yang jauh itu menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Dan kemudian memberikan kelepasan bagi kita orang-orang berdosa. Memberikan kita kelegaan. Dan kemudian kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kelahiran Yesus Sang Mesias itu menyingkapkan rencana besar Allah. Dan sekaligus menjalankan karya keselamatan Allah. Yang memberikan kesukaan besar bagi setiap kita orang percaya. Harusnya kesukaan itu mendorong kita mempersiapkan diri, meresponi kehadiran Kristus dengan sungguh-sungguh. Dengan tidak jemu-jemu, meskipun tiap tahun, hari demi hari, kita menjalani 25 Desember itu tahun demi tahun, 24, 25. Tapi biarlah kemegahan dan kemuliaan karya Allah itu terus ada dan menjadi kesukaan bagi kita dan terus menerus kita miliki. Kemudian bagaimana dengan respon kita, Bapak Ibu? Mari kita terus menanti kehadiran Kristus. Menanti dengan setia dan menanti dengan satu pengharapan yang pasti bahwa akan ada penghiburan dan damai sejahtera yang tak akan berkesudahan. Mungkin bisa aja kita gak merasakan hari ini, tapi nanti ketika kita bertemu muka dengan muka, disitulah kemudian kita merasakan damai sejahtera yang kekal. Atau mungkin dari sekarang ini kita kemudian merasakan bahwa wah, kehadiran Kristus ketika kita sambut dia ada damai, ada penghiburan. Meskipun itu berlangsung sepertinya rutinitas, tapi setidaknya ada perasaan itu di dalam kita menanti kehadiran Kristus. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, mari kita terus menyambut kehadiran Kristus. Mungkin saat ini kita udah gak menanti kelahiran Kristus kali ya, karena Kristus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Ya, akhirnya kita bergerak progresif
dari menanti, kita menyambut kehadiran Kristus dengan antusias. Bukannya loyo, bukannya flat, tapi dengan antusias. Kita menyambut dengan penuh kehangatan, layaknya Simeon yang memeluk, menggendong ke Kristus Sang Mesias itu. Harusnya kita juga menyambut dengan hangat, dengan pelukan kita, bahwa wah, luar biasa, ada Allah yang mulia turun menghampiri kita. Dengan hangat kita melihat, wah ternyata dia mau merendahkan dirinya. Menyambutnya dengan pujian yang tulus, seperti Simeon dan Hana yang kemudian menaikkan pujiannya. Betapa luar biasanya pekerjaan Allah bagi Israel dan bahkan bagi kita sampai hari ini yang sudah digenapi di dalam Kristus. Dan harusnya kita menyambut dengan ucapan syukur yang meluap-luap. Kenapa? Karena kita punya Kristus yang sudah hadir di dalam hidup kita dan kemudian berkarya terus-menerus sampai nanti di kekekalan. Bapak Ibu, biarlah kemudian firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita betapa berharga dan mulianya penyingkapan yang Allah berikan bagi diri di dalam hidup kita. Bagaimana dia menyingkapkan Kristus, memberikan Kristus anaknya dan kemudian menyatakan kepada kita bahwa dia anaknya yang akan menyelamatkan kita. Dan biarlah ketika kita sudah tahu bahwa kita punya Kristus Mesias yang akan memulihkan keadaan kita, melepaskan kita dari dosa-dosa. Mari kita punya respon yang baik, respon yang benar. Kita mau menanti Sang Kristus itu dengan setia. Kita mau menanti Kristus itu dengan satu adanya pengharapan di dalam penghiburan dan damai sejahtera. Dan kita mau menyambut Sang Mesias itu di dalam kehidupan kita. Dan biarlah ketika kita nanti masuk ke Natal, mulai Desember minggu depan sampai ke Natal nanti, biarlah kita punya semangat ini Bapak Ibu. Biarlah kita punya pemikiran dan semangat yang menanti dan menyambut kehadiran Kristus. Bukan flat, tidak ada makna apa-apa, tidak ada semangat apa-apa karena sudah biasa. Tapi mari kita mengarahkan terus pikiran dan hati kita untuk menanti dengan setia. Menyambut Tuhan dengan pujian, dengan antusias, dan kemudian kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika Engkau Allah yang mulia itu menyingkapkan dirinya bagi kami orang-orang yang berdosa. Kami melihat betapa besar anugerah Tuhan, kami melihat betapa besar kasih Tuhan yang Engkau nyatakan bagi Simeon dan Hana, dan kemudian mereka boleh merasakan satu kesukaan yang besar, sukacita yang besar, dan mereka boleh melihat bagaimana apa yang sudah Engkau rencanakan, mereka boleh nikmati, mereka boleh melihat, dan mereka boleh merasakan damai sejahtera yang besar. Dan kemudian mereka meresponi Sang Mesias itu yang boleh mereka lihat dan sentuh itu dengan antusias, dengan pujian, dan dengan ucapan syukur yang meluap. Biarlah kami menyambut kehadiran-Mu di Natal nanti, dan biarlah kami menyambut kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Seperti Simeon menyambut dan menanti Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan kita. Persembahan bisa diberikan melalui scan QR code yang tertera di bangku Bapak Ibu, atau bisa dimasukkan dalam kantong amplop persembahan dan bisa diletakkan di depan pintu masuk. Kita akan naikkan pujian, hitung berkat-Mu. Lihatlah
syair lagu ini. Tak terhitung berkat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan bersyukur Tuhan atas pemberian Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang kami bawa ini Tuhan. Biar Tuhan boleh memberkatinya, pakai majelis dan seluruh aktivis Tuhan untuk boleh memakai, mempergunakan persembahan ini dengan baik Tuhan. Untuk memperlebar kerajaan Tuhan melalui gereja kebayoran baru. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih terpuji Engkau. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk, warta gembala. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Saudara, terima kasih untuk Guru Injil Lasa Philip yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga setiap pelayan Tuhan yang pada hari ini melayani Tuhan bersama-sama. Saudara, saya ingin menyambut kehadiran saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Apakah ada? Silakan, kalau ada di sebelah kanan saya. Yang baru pertama kali datang, silakan acungkan tangan saudara kalau ada. Di sebelah kiri saya ada ya. Baik, di sebelah kiri saya ada. Di atas apakah ada yang baru pertama kali datang? Oh ada itu, ada 2 di atas ya. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali datang, kami dengan gembira menyambut kehadiran saudara. Diharapkan saudara bisa tetap beribadah bersama dengan kami di dalam minggu-minggu berikutnya. Saudara, kita akan mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2023 dalam kebaktian umum yang pertama dan kebaktian umum yang kedua. Bagi jemaat yang akan melakukan ibadah secara online, silakan mendaftarkan diri untuk pengambilan roti dan anggur perjamuan. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 jam 7 malam di Ruang Persekutuan 2, lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Guru Injil Aldi Darmawan dengan tema Church Neighborhood. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Persekutuan doa diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 jam 6 pagi dengan pembicara Guru Injil Philip dengan tema Perlindungan Kita yang Aman. Kami mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 jam 6.30 sore dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, Mengasihi Gereja. Ulang tahun TGIC yang pertama akan diadakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 jam 10 pagi di Ruang Persekutuan 1, lantai 2. Dengan pembicara Guru Injil Gili dengan tema Servant's Heart. Kami mengundang jemaat remaja dan pemuda untuk dapat hadir. Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 jam 10 pagi di Ruang Persekutuan 1, lantai 2 dengan pembicara Guru Injil Lydia dengan tema Kehadirannya Nyata Bagiku. Dilengkapi dengan kids performance, tukar poin dan juga stand makanan. Berita sukacita. Segenap hamba Tuhan, penatua dan jemaat GKI Kebayoran Baru mengucapkan selamat kepada Bapak Ferry dan Ibu Rachel Febrina atas kelahiran anak pertama, Aislinn Lorenta Briel, cucu dari Bapak Tata Gunawan dan Ibu Sunani pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Selamat kepada Bapak Adi Wijaya Suciana dan Ibu Cynthia Agustin atas kelahiran anak pertama, Kastian Magnus Wangsa Wijaya, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023. Dan selamat kepada Bapak Raymond Suhandoyo dan Ibu Rena Noviawati atas kelahiran anak pertama, Ryu Regan, cucu dari Ibu Eni Suhandoyo pada hari Kamis tanggal 23 November 2023. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena sakramen boleh dijalankan. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau tahu kehidupan iman dari setiap anak-anak-Mu yang saat ini sungguh-sungguh mau datang kepadamu. Tapi kami sadar Tuhan, melalui perjalanan yang tidak mudah di dalam hidup ini, seringkali tantangan, gelombang, badai akan mereka hadapi. Tapi biarlah Tuhan menyertai hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk COVID di Indonesia yang mulai merambak naik lagi. Tuhan tolonglah supaya pandemi COVID tidak terjadi lagi ya Tuhan. Sehingga kami bisa dengan leluasa beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau jaga lindungi setiap kami dari paparan COVID ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemilu yang akan datang. Kami rindu negara kami boleh memilih pemimpin yang Tuhan sendiri pilih, Tuhan yang berkenan. Dan melaluinya negara ini boleh dibawa menuju satu kedamaian, kemakmuran, dan sungguh kemiskinan boleh diatasi. Kami juga berdoa Tuhan untuk peperangan yang ada di daerah Palestina, baik antara Israel dan Hamas, juga untuk Rusia dan Ukraina. Tuhan, sudah begitu banyak korban jiwa. Kami berdoa Tuhan supaya perdamaian dunia itu sungguh ada. Kami merindukan mereka sungguh saling mengasihi jiwa-jiwa. Khususnya anak-anak yang menjadi korban. Tuhan tolonglah supaya mereka punya masa depan. Bagi mereka yang cacat oleh karena peperangan, Tuhan Engkau hibur, kuatkan, pulihkan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan gereja-Mu. Pakailah gereja-Mu untuk menjadi saksi Tuhan. Biarlah setiap persoalan yang ada di dalam rumah Tuhan, gereja Tuhan, Tuhan Kau sanggup mengatasinya. Oleh sebab itu kami hanya bersandar kepada Tuhan. Tuhan pemilik gereja, Tuhan yang berbelas kasihan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada semua jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji
sumber berkat. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia-Nya yang melimpah dan memberikan kepadamu damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Silakan duduk, doa teduh.